Film dimulai dengan memperlihatkan 3 orang pasukan khusus Turki yang dipimpin oleh seorang yang bernama Polat akan memasuki wilayah Palestina yang ditemani seorang pemandu yang bernama Mira. Namun hal tersebut dihadang oleh tentara Israel. Polat kemudian mengatakan sejujurnya bahwa maksud tujuannya ke sini adalah mencari pembunuh orang-orang Turki dan akan membalaskan dendamnya. Mendengar hal tersebut, militer Israel marah dan mereka pun baku hantam. Mereka kemudian dijemput oleh sahabat Polat yang bernama Abdul, salah seorang warga Palestina. Tujuan mereka adalah rumah Abdul yang berada di wilayah jalur Gaza. Scene kemudian berpindah di mana diperlihatkan dalang di balik penyerangan kapal Marmara yang bernama Mose. Ini dia bebenguknya. Ia sedang menemui seorang kakek tua bangka bernama Avi untuk menguji senjata terbaru mereka agar kekuatan tentara Israel semakin kuat. Dan di sini dengan bagongnya Mose menembak warga Palestina yang tak berdosa untuk menguji senjata tersebut. Begitulah Israel menganggap nyawa manusia hanya seperti mainan saja. Mose kemudian mendapat informasi dari anak buahnya bahwa ada beberapa orang Turki yang sedang mencarinya. Pada malam harinya di rumah Abdul, semua orang dengan hangat menyambut kedatangan Polat dan lainnya. Mira yang merasa ia tidak ada kaitannya kemudian memutuskan untuk pergi dan mencari perlindungan di kedutaan besar negara Amerika. Mira juga beralasan bahwa ia merasa ketakutan karena ia adalah keturunan Yahudi. Akan tetapi orang Palestina mengatakan musuh mereka bukanlah Yahudi, melainkan orang-orang yang telah zolim kepada mereka. Akan tetapi Mira masih ngeyel dan pergi. Di tengah perjalanan Mira terlihat tentara Israel yang sedang mencari Polat dan regunya, yang membuat ia ketakutan dan kembali ke rumah Abdul. Polisi Palestina kemudian datang dan mengatakan ini adalah wilayah Palestina dan mereka harus pergi. Namun bukan Israel namanya jika dibilang gak ngeyel. Dengan bagongnya bawahannya yang cemen kemudian menelpon Mose. Di lain sisi, Polat dan para regunya segera pergi agar tidak membahayakan keluarganya. Tak lama kemudian, Mose yang ditelepon datang ke TKP dan langsung dengan kejam menembaki polisi Palestina. Israel di sini akan membunuh siapa saja yang berusaha menghalangi jalannya. Mose yang sombong kemudian meremehkan para warga Palestina yang diantaranya adalah Polat. Ia tidak tahu bahwa Polat dan temannya adalah pasukan elit Turki yang sangat amat terlatih. Dan di sini Polat dan regunya serta dibantu warga Palestina yang pemberani kemudian melakukan serangan balasan. Hingga akhirnya satu tembakan Polat berhasil mengenai Mose dan kemudian peperangan kecil ini pun reda. Pasukan militer Israel mundur dan membawa Mose ke rumah sakit. Kesempatan itu dimanfaatkan Polat untuk menyandra sebuah mobil tentara Israel yang akan digunakan Polat dan timnya menyerang markas pengembangan teknologi milik tentara Israel. Polat dan timnya masuk ke dalam pusat pengembangan teknologi Israel. Namun di sini satu tim Polat harus tertembak di bagian kakinya. Mereka juga terjebak di suatu ruangan yang dikurung oleh tentara Israel. Namun bukan pasukan elit jika menyerah begitu saja. Polat kemudian meledakkan dinding tersebut dengan bom dan kemudian meluluh lantahkan semua komputer di sana. Tujuan Polat dan timnya sekarang adalah Habib terkenal di Palestina untuk mengobati luka tembak rekannya, sekaligus menyusun rencana penyerangan berikutnya. Di lain sisi diperlihatkan si kampret Mose masih hidup dan tersadar dari pingsannya. Namun alhamdulillahnya mata kiri Mose sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi lantaran sudah buta, janda buta. Mose kemudian mendatangi pusat pengembangan teknologi yang sudah porak-poranda.
Ia kemudian memeriksa CCTV di sana dan mengetahui bahwa ada satu warga Palestina yaitu Abdul yang membantu Polat dan timnya dalam penyerangan itu. Scene kemudian memperlihatkan Mira yang sekarang mau mengenai baju muslimah dan berbaur dengan keluarga Abdul. Nampak juga Mira sudah akrab dengan anak lelaki Abdul yang lumpuh diakibatkan tembakan dari tentara Israel. Namun keadaan yang harmonis tersebut berubah ketika negara api menyerang. Mose dan anak buahnya memaksa semua penghuni rumah keluar, termasuk juga Mira. Anak laki-laki Abdul yang lumpuh ditinggalkan begitu saja di dalam oleh mereka. Mose kemudian mendatangi Mira dan mengatakan, "Yahudi macam apa kamu?" Lalu Mira menjawab, "Kalian manusia biadab macam apa?" Dan di sini rumah Abdul diruntuhkan bersama dengan anak Abdul di dalamnya. Sang nenek mencoba melawan tentara Israel dengan melemparinya batu. Akan tetapi sang nenek juga menjadi saksi kekejaman Israel dan ia pun syahid. Abdul mendapat kabar dari Habib bahwa keluarganya sedang ditahan sedangkan anak serta ibunya dibunuh oleh jahanam Mose. Pada malam harinya, Polat dan timnya bergerak menuju penjara di mana kakek Avi bertugas. Sesuai rencana di awal, Polat dan timnya kemudian bergerak sesuai dengan tugas masing-masing. Singkatnya, ruang kendali penjara dapat diambil alih dan semua tahanan kemudian dibebaskan. Selain itu, petugas penjara juga tak luput dari pembasmian. Dan semua warga Palestina termasuk juga Mira berhasil dibebaskan. Sedangkan rekannya yang lain mengamankan jalur mereka untuk kabur. Rencananya mereka akan kabur dengan helikopter sehingga ia menaruh bom waktu ke semua helikopter yang lain agar Mose dan anak buahnya tidak bisa menggunakan heli tersebut. Dan Polat sendiri bertugas untuk menangkap Avi. Ia berhasil membunuh semua pengawal Avi dan menjadikan Avi sebagai sandera. Polat kemudian menyuruh Avi untuk menelpon Mose agar datang ke tempat ini. Kedatangan Mose menggunakan helikopter terlihat membawa Habib sebagai sandera, sama seperti Polat yang menjadikan Avi sebagai sandera. Mose yang menganggap bahwa ia masih membutuhkan Avi kemudian membiarkan Polat dan rekannya untuk kabur. Mose berencana akan mengejar Polat dengan helikopter yang lain. Dan di sini Mose tidak mengetahui bahwa helikopter yang lain sudah dipasangi bom waktu oleh rekan Polat. Dan setelah Polat pergi dari sana, bom pun meledak. Polat kemudian langsung menuju gudang amunisi milik Israel karena ia yakin Mose akan balas dendam atas kematian Avi. Semua penjaga gedung tersebut diluluhlantahkan oleh Polat dan para timnya, termasuk salah seorang yang sedang menonton bokep. Di sini gudang senjata sudah mereka kuasai sepenuhnya. Namun masalahnya mereka tidak sanggup jika semuanya mereka bawa. Tetapi untunglah warga Palestina yang dibebaskan datang ke sana dan membantu Polat untuk membawa senjata-senjata itu. Keesokan harinya, warga lokal Gaza mengungsi ke tempat lain karena akan ada peperangan dahsyat dengan tentara Israel. Mira mendapatkan bubur kacang hijau dari Warlock yang kasihan dengannya. Semuanya nampak siap syahid di tanah ini seakan-akan hari ini adalah hari terakhir mereka untuk hidup. Terlihat Mose membawa pasukan besar-besaran ke Gaza untuk melawan pemberontak. Dan mereka disambut oleh warga Palestina yang berani dengan melemparinya batu. Mose memberikan instruksi kepada jigong-jigongnya untuk menyerang menandakan peperangan telah dimulai. Mose di sini turun dari mobilnya dan memimpin pasukan Israel secara langsung. Dan terlihat banyak korban jiwa atas kekejaman Israel. Ya, gimana enggak, satu batu dari Palestina saja dibalas dengan satu granat dari Israel. Dan di sini Abdul harus tumbang karena terlihat baku hantam dengan anak buah Mose. Di tempat lain, tank baja Israel dilumpuhkan dengan hujanan bom-bom Molotov. Akan tetapi hal tersebut langsung dibalas dengan helikopter serbu milik Israel yang terus menyerang warga Palestina. Namun untunglah dari kejauhan, Polat dengan senjata RPG-nya berhasil menembak jatuh helikopter Israel tersebut.
Mose yang melihat pergerakan Polat langsung menembakinya. Dan dengan epik, Polat berhasil menghindari semua peluru Mose dan dengan akurasi serta kelembapan udara yang pas, Polat kemudian berhasil menembak balas Mose hingga jatuh. Merasa Mose sudah meninggal, Mira kemudian mendekati tubuhnya. Namun ternyata Mose masih bangkit dan menyandra Mira. Fix beban. Akan tetapi dengan bantuan rekannya, Polat dapat mengheadshot Mose dan membuatnya kali ini benar-benar tergeletak di neraka. Dan kemudian film ini pun berakhir.